Selamat datang di tutorial penggunaan aplikasi Devaudant Tools. Video ini dibuat untuk membantu Anda mengelola laporan penjualan Shopee agar lebih cepat dan efisien. Pernah tidak Anda merasa ribet saat sedang menganalisis laporan penjualan Shopee Anda? Sekarang, semua itu bisa Anda lakukan dengan mudah hanya dalam satu aplikasi, yaitu Devaudant Tools. Devaudant Tools adalah aplikasi yang bisa menganalisis laporan keuangan, Shopee Product Analysis, dan mengelola data retur, cancel, violet di Shopee, supaya kamu bisa lebih mudah dan menghemat waktu untuk menganalisis semuanya. Yuk, simak penjelasan bagaimana cara menggunakan Devaudant Tools. Stay tune! Sekarang kita masuk ke halaman utamanya. Yang pertama, kita akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis laporan keuangan Shopee menggunakan Devaudant Tools. Ini untuk halaman utamanya. Sebelum itu, kita masuk ke akun Shopee-nya dulu. Kita cari penghasilan saya. Lalu kita klik password untuk verifikasi. Kita masukkan tanggal, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Lalu kita klik ekspor. Kita tunggu. Lalu kita download. Jika sudah, kita masuk lagi ke Devaudant Tools-nya. Lalu kita klik Shopnet. Lalu kita upload file yang tadi sudah kita download. Kita tunggu. Kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini sudah muncul data pesanan beserta rincian keuangannya. Kita klik satu. Nah, di sini udah ada semua dari biaya administrasi, biaya layanan, biaya proses pesanan, tapi belum ada laba bersihnya. Untuk menghitung laba bersihnya, kita perlu memasukkan HPP produknya. Kita bisa mengisi HPP masalnya dengan menggunakan total harga pesanan tersebut seperti ini. Jika sudah, kita klik HPP masal, lalu kita isi. Lalu kita lihat di sini sudah muncul beberapa pesanan dengan nominal harga yang sama dan HPP-nya sudah terisi ya. Kita klik hitung laba bersih, lalu akan muncul laba bersihnya. Di sini juga akan muncul total laba bersihnya. Kita bisa mengulangi dengan cara yang sama untuk mengisi HPP-nya. Kita salin lagi harga total pesanannya, lalu kita tempel. Seperti biasa, kita klik isi HPP masalnya berapa, HPP produk tersebut ya. Kita klik OK, lalu akan muncul seperti tadi, beberapa produk dengan nominal harga yang sama. Kita klik hitung semua laba bersihnya, maka akan muncul semuanya. Jika HPP produknya sudah terisi seperti ini, kita bisa cek satu pesanan. Kita copy dulu nomor pesanannya, lalu kita masuk ke Shopee lagi, kita paste nomornya. Nah, di sini akan muncul rincian penghasilannya. Kita bisa cek 33.295. Kita masuk lagi ke Devaudant Tools-nya. Kita cek sama ya, totalnya 33.295. Kita hapus yang tadi. Nah, di sini tuh masih banyak yang belum ada HPP-nya. Biar lebih mudah, kita klik HPP kosong. Maka tampilannya itu seperti ini, yang belum terisi HPP-nya bakalan muncul semua di atas kayak gini. Kita bisa klik salah satu ya, yang ini 63.400. Kita copy nomor pesanannya dan kita masuk ke Shopee lagi. Kita paste untuk nomor pesanannya.
Kita klik. Nah, di sini itu ternyata kuantitinya 2 pieces ya produknya. Jadi untuk HPP-nya kita jumlahin aja. Misalnya untuk pesanan berikut itu kan kuantitinya 2 produk. Nah, HPP-nya itu kita jumlahin aja. Untuk HPP celananya itu 23.000. Jadi 23.000 dikali 2. Kita isi HPP-nya itu 46.000. Kita isi dulu di sini 46.000. Lalu hitung semua laba bersih, pergi ke pertama. Kita bisa scroll lagi ke atas. Kita centang HPP kosongnya. Nah, tampilannya untuk yang sudah diisi HPP akan ada laba bersihnya. Untuk yang belum, kita wajib isi dulu ya, biar laba bersihnya itu bisa muncul. Dari yang sudah kita isi HPP-nya itu kan ada laba bersihnya. Kita bisa lihat di sini total laba bersihnya sudah ada. Nah, di sini kita juga bisa melihat traffic trend harian dari subtotal pesanannya berapa, biayanya berapa rupiah, dan total laba bersihnya itu berapa rupiah. Di sebelahnya ada diagram komposisi biaya. Ada biaya admin, premi, layanan, biaya proses pesanan, kampanye, komisi AMS, dan masih banyak lagi. Kalian bisa lihat di sini berapa persen. Kita juga bisa mengecek pesanan yang terkena AMS atau afiliasi. Kita tinggal centang aja AMS-nya, lalu muncul pesanan yang ada biaya AMS-nya ya. Ini kita bisa cek. Komisi AMS-nya ada Rp560. Jadi kita bisa tahu mana pesanan yang ada AMS-nya. Kita juga bisa melihat pesanan yang refund. Kita tinggal centang aja tanda refundnya, bakalan muncul pesanan yang refund. Pendapatan kotornya 37.000, refundnya juga sama 37.000. Ini ada ringkasan keuangannya atau detail pesanannya. Kita bisa copy ya nomor pesanan tadi, lalu kita cek ke Shopee apakah benar pesanan dengan nomor pesanan tersebut itu refund. Kita klik. Kita bisa lihat rincian pesanannya di sini. Nah, untuk penghasilan pesanannya itu 0. Kenapa? Karena pesanan tersebut refund ya. Kita balik lagi ke aplikasinya. Kita juga bisa melihat dari data kurir yang digunakan pada pesanan seperti ini. Untuk mengisi HPP kosongnya, kita klik hemat kargo. Maka akan muncul pesanan yang menggunakan hemat kargo ya. Di sini ada tulisan HK hemat kargo. Info tambahan di sebelahnya. Agar lebih mudah lagi, kita bisa centang fitur HPP kosongnya yang di atas ya. Kita scroll dulu ke atas. Biar nanti yang munculnya itu pesanan-pesanan yang belum terisi HPP-nya. Nah, ini itu pesanan-pesanan dengan harga 37.000 semua ya. Karena tadi aku isi di pencariannya 37.000, jadi otomatis yang muncul itu pesanan dengan harga 37.000 semua. Kita klik dan kita isi HPP masalnya. Terisi semua, kita hitung semua laba bersihnya, kita klik. Jika sudah seperti itu dan sudah mengisi HPP masalnya, maka laba bersihnya akan muncul. Kita coba klik HPP kosongnya aja ya, kita centang. Nah, di sini bakalan muncul semua yang belum terisi HPP-nya. Kita coba paste satu. Lalu kita copy. Karena tadi harganya terlalu besar ya. Nah, di sini kita lihat ada berapa. Ternyata ada
3 pieces ya dalam satu pesanan. Nah, untuk menghitung HPP-nya itu seperti apa, kita jumlahkan ketiganya ya. Kita jumlahkan tiga-tiganya. Di sini kita tinggal jumlahkan saja tiga-tiganya HPP-nya. Lalu kita isi di HPP nomor pesanan tersebut. Jika sudah, kita klik hitung laba bersih, kita klik pergi ke awal. Maka otomatis laba bersihnya akan muncul. Selain itu, kita juga bisa mencari dengan metode pembayarannya ya. Tadi aku klik COD, maka semua pesanan yang menggunakan metode pembayaran COD akan muncul. Aku coba klik expire later. Semua yang menggunakan expire later juga muncul. Jadi kita bisa lebih mudah lagi, bisa lebih gampang lagi ngisi HPP-nya ya. Mulai dari bisa pakai kurir yang tadi, terus metode pembayarannya. Di sini kita juga bisa klik online payment, ShopeePay ya, dari metode pembayarannya seperti tadi. Nah, kita coba lihat ya. Kita scroll ke atas. Di sini itu ada total laba bersih, margin rata-rata. Kita bisa menyembunyikannya. Kita tinggal sembunyikan angka tersebut, maka semuanya akan hilang total-totalnya. Kita tinggal klik lagi aja nanti tampilan angkanya, maka angkanya bakalan muncul seperti semula. Kita lanjut ke fitur yang kedua, yaitu Shopee Product Analysis. Sekarang kita masuk ke Default Tools-nya, lalu kita klik Shopee Product Analysis yang di tengah ini. Sebelum itu, seperti biasa, untuk menganalisis produknya, kita masuk ke Shopee dahulu. Kita klik pesanan saya, lalu kita klik selesai. Kita klik ekspor dan kita tentukan tanggalnya. Aku klik dari tanggal 1 sampai tanggal 23. Lalu kita ekspor. Kita tunggu dulu. Jika sudah, kita masuk lagi ke Default Tools-nya. Kita klik Shopee Product Analysis-nya. Tampilannya bakalan kayak gini. Kita upload file Excel yang tadi udah kita download, yaitu order completed. Kita isi nama tokonya. Kita scroll ke bawah, lalu kita klik proses data. Jika sudah berhasil, kita kembali lagi ke atas, klik dashboard. Untuk tampilan dashboardnya seperti ini, ada filter and compare. Di sini ada tanggal mulai, tanggal akhir, store, compare mode, filter produk, variasi, filter kota, dan provinsi. Di sini juga ada total order, unit, GMV, AOV, unique buyers, repeat rate, and ASP. Nah, di sini juga terdapat traffic harian GMV atau iklan. Sebelahnya ada top produk per bulan atau per tanggal yang kita tentukan. Di sini juga ada data day of week atau pendapatan dalam seminggu, mulai dari hari Minggu, Senin, sampai Sabtu. Kalian bisa melihatnya. Ada juga data hour of day atau data pendapatan per jamnya. Jadi tiap jam kita bisa mengecek. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini kita bisa melihat top produk beserta variasinya, ya. Ini itu data dari Shopee kita. Kita juga bisa melihat total terjual, kontribusi, omset. Sini ada fitur toko ya. Kita bisa klik mau toko yang mana.
Di sini juga ada fitur kategori, hot produknya, ada pilar produk, dan long tail produk. Hero itu yang paling banyak ya, yang terjualnya. Di sini juga ada fitur produk, jadi kita bisa milih produk mana yang ingin kita cek. Kayak ini celana Cutbray Pants ya. Kita bisa cek di sini produk-produknya, kategorinya, total terjualnya, ada semua. Kita bisa cek produknya itu satu-satu yang terjual berapa atau omsetnya itu berapa persen dari fitur produk ya, tinggal kita ganti-ganti aja seperti ini. Kita scroll ke atas, kita fokus ke fitur and compare. Di sini ada store, jadi kita bisa milih toko yang mana saja. Nah, misalkan kita tuh pingin mencari pesanan dari kota Jakarta, kita tinggal klik aja di sini di fitur kota, kita klik Jakarta, maka akan muncul pesanan dari kota Jakarta ada berapa ya. Kita scroll lagi ke atas, kita coba lagi, kita hapus yang tadi, lalu kita isi kota Bali di sini. Tidak ada ya, tidak ada pesanan dari kota Bali. Kita cek lagi dari Surabaya. Tidak ada juga. Kita cek dari Cirebon. Tidak ada. Kita pindah ke Lampung. Ada 2 pesanan dari Lampung ya. Kalian bisa lihat di sini datanya. Kita pindah ke fitur provinsi. Kita isi Jawa Barat di sini. Maka akan muncul semua orderan atau pesanan yang berasal dari provinsi Jawa Barat. Untuk memastikannya, kita bisa klik data yang tadi kita unduh, lalu kita lihat alamat pengirimannya sama atau tidak. Oke, coba kita cari ya. Di sini Jakarta. Nah, ini muncul ya. Ada beberapa pesanan dari Jakarta sama. Totalnya seperti tadi yang kita cari dari aplikasi Devauda Tools ya. Kita coba Cirebon. Tadi itu tidak ada. Itu dia penjelasan untuk fitur yang kedua. Kita bakalan lanjut ke fitur yang ketiga. Sebelum itu, yuk cobain Devauda Tools agar menganalisis produk Shopee kamu lebih mudah dan lebih gampang. No ribet, no pusing-pusing. Kita lanjut ke fitur yang ketiga, yaitu RMS atau Return Management. Sebelum masuk ke RMS-nya, kita masuk dulu ke Shopee, lalu kita klik pengembalian atau pembatalan, kita klik semua, klik lihat lebih banyak, lalu kita tentukan tanggal pengajuannya. Aku pilih tanggal 1 sampai tanggal 22. Kita klik ekspor, lalu kita tunggu.
Sekarang kita klik download. Jika sudah, kita masuk ke RMS-nya, kita klik. Dari hasil downloadan tadi, itu nanti ada 3 file ya. Ada file cancel, valid, sama retur. Sekarang kita masuk ke RMS-nya. Tampilan datanya seperti ini. Ini untuk input data manual ya. Kita klik order cancel, lalu kita upload file yang tadi. Kita klik yang order cancel. Kita tunggu, tampilannya bakal muncul seperti ini. Semua data yang cancel atau dibatalkan itu ada semua ya. Nah, kita juga bisa nyari dari nomor resi, alasan pembatalan, nama produk, nama variasi. Semuanya bakalan muncul di sini. Kalian tinggal pilih aja di kolom. Kita klik simpan lagi. Semua datanya akan muncul di sini ya. Kita coba klik satu untuk ngecek. Nah, di sini ada data mentah dan nomor pesanan, alasan pembatalan, opsi pengiriman, nama produk, status pesanan, nomor resi, pick up, nama variasinya juga ada. Kita coba cek di Shopee ya. Kita salin dulu nomor pesanannya, lalu kita masuk ke Shopee-nya. Kita paste nomor pesanan tadi. Lalu kita klik pesanan tersebut. Nah, akan muncul semuanya dari nomor pesanan, alamat, informasi jasa kirim. Di sini juga ada alasan, kode variasinya, sama ya seperti tadi yang ada di RMS. Oke, sebelum kita lanjut ke file delivery, kita hapus dulu data yang udah kita upload tadi. Di pojok paling kanan itu ada hapus uploadan. Kita klik ya, hapus semuanya ya. Ke bagian file delivery. Kita klik, kita upload filenya. Seperti tadi tampilannya sama, di sini juga ada nomor pesanan, kalian bisa pilih ya. Ada nomor pesanan, ada nomor resi, nama produk, statusnya. Kita coba salin satu. Lalu kita masuk ke Shopee-nya lagi, kita paste nomor pesanan yang tadi. Kita klik. Lalu kita lihat rinciannya di sini. Nah, kita bisa cek di pesanan dikembalikan ke agen atau pembeli. Kita klik lihat bukti pengembalian. Jika paketnya sudah sampai kepada kita, kita bisa langsung klik aksinya disetujui ya, atau paket sudah sampai di kita. Karena tadi itu kita masuk ke fitur valid delivery. Jadi kalau misalkan paketnya sudah sampai sama kita tinggal klik aja. Kita coba lagi ke pesanan yang kedua. Caranya masih sama seperti tadi, kita paste, lalu kita klik masuk lagi ke Default Tools, tinggal kita setujui saja ya. Kita next ke retur atau refund. Kita masuk, kita upload dulu filenya di sini, order retur ya. Maka tampilannya akan seperti ini, ada satu yang retur atau refund. Kita bisa langsung cek, kita salin nomor pesanannya, lalu kita paste ke Shopee. Kita klik pesanannya, maka akan muncul. Kita lihat ya rinciannya, dan kita lihat di sini buktinya apakah sudah sampai atau belum. Ternyata sudah. Nah, jika sudah, kita tinggal klik aksinya disetujui ya, karena paketnya itu sudah sampai.
Untuk mengeceknya, kita bisa cek satu-satu dari file download tadi ya, yang dari Shopee kita cek. Di sini aku cek dulu yang order retur. Kita cek menggunakan Excel, ternyata benar ya, ada satu pesanan yang retur atau refund. Oke, yang kedua kita cek yang file delivery. Tadi ada 5 pesanan ya. Kita cek apakah benar. Ya, ada 5 pesanan untuk yang file delivery, sama seperti yang ada di default dan tools tadi ya. Oke, selanjutnya kita cek yang order cancel. Berhubung tadi yang order cancel aku hapus datanya, jadi kita upload lagi. Nah, di sini itu totalnya ada 18 pesanan. Kita cek file yang tadi kita download dari Shopee ya, ada berapa? Benar, ada 18 pesanan. Oke, mungkin itu saja penjelasan mengenai fitur-fitur yang ada di The Feudal Tools-nya. Yuk cobain sekarang The Feudal Tools-nya, analisis laporan Shopee kamu, no ribet, no pusing-pusing. Terima kasih, see you.